Halo Sahara, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu selalu dalam keadaan sehat dan keadaan yang berpositif thinking pastinya. Hari ini kita masuk lagi dalam sesi pembacaan ya. Untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe dulu untuk memberikan dukungan. Untuk yang sudah mendukung, terima kasih banyak. Tanpamu, tanpa bantuan dari kamu, channel Sora tidak bisa berarti apa-apa. Oke, Sora hari ini temanya apa? Temanya adalah yang didera penyesalan pergi begitu saja ya. Jadi orang ini pernah pergi begitu saja dari dalam hidup kamu ya, dan dia sekarang didera oleh banyak sekali rasa penyesalan. Kita mau lihat dia siapa dan kenapa dia merasa menyesal ya. Sora akan tetapkan spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang, belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Dan sangat mungkin sekali terjadinya vice versa ya, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan, dan bisa saja tertukar-tukar periode waktunya, bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai saja pembacaannya sekarang. Let's go. Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya ya. Yang didera perasaan bersalah dan penyesalan karena pernah meninggalkan kamu begitu saja. Kita mau lihat dulu siapa orang ini ya. Yang pertama ada energinya dari divine masculine ya. Orang ini adalah energinya divine masculine atau bergender laki-laki ya. Ini energi saja kita ambil. Nah, orang ini adalah orang yang pernah punya suatu kedekatan sama kamu, mungkin mantan kamu, mungkin orang yang pernah dekat sama kamu gitu ya. Artinya kamu memang mempunyai hubungan percintaan dengan dia lah, ibaratnya seperti itu ya. Yang berikutnya kita mulai ciri-cirinya ya. Yang kedua ciri-cirinya adalah ada ship ya. Orang ini adalah orang yang memang berasal dari tempat yang jauh dari kamu ya. Orang ini bisa saja orang jauh ya. Memang kalian mungkin berbeda kota, berbeda pulau, berbeda tempat tinggal, berbeda negara bisa juga ya. Nah, atau mungkin dia sedang merantau di tempat yang jauh ya. Orangnya adalah orang yang adventurer, orangnya suka sekali berpetualang, orangnya senang sekali untuk mencari tahu hal-hal yang baru gitu ya, dan orangnya juga senang sekali exploring ya. Ada beberapa di sini yang memang senang sekali traveling atau justru sekarang bekerja dalam industri yang berhubungan dengan traveling ya. Lebih lanjut, yang berikutnya ada ball and chain ya. Orangnya juga adalah orang ya yang sedang mengalami terperangkap dalam emosi, beban emosional yang tidak positif, mengalami beban secara emosional, banyak sekali tekanan ya, berasa berat ya. Dan orang ini kemungkinan juga memang mengalami beberapa kecanduan. Kecanduannya macam-macam. Kecanduan itu namanya segala sesuatu yang tidak bisa kita hentikan dan sudah mengganggu aktivitas kita. Itu adalah sebuah kecanduan. Bisa saja kecanduan minuman beralkohol, bisa saja kecanduan seks bebas, bisa saja kecanduan nonton film porno, bisa saja kecanduan belanja, shopping online, gak bisa berhenti-berhenti, kecanduan makan, dan sebagainya. Ya, orang ini mengalami suatu kecanduan. Ya, kamu yang akan tahu kecanduannya apa. Ya, dan orang ini juga kemungkinan berada dalam suatu hubungan yang mana ada tulisan di sini unhappily married. Jadi orang ini kemungkinan ada hubungan cinta segitiga ya, di mana ya dia sekarang berada dalam satu situasi pernikahan. Dia berada dalam situasi pernikahan yang sebenarnya dia tidak bahagia di sana, tapi dia mau nggak mau harus bertahan di sana. Unhappily married ya. Jadi sebenarnya tidak bahagia terhadap pernikahannya, tapi bertahan dengan banyak hal. Ya, mungkin karena dia masih bergantung sama pasangannya secara finansial, belum settle secara finansial gitu ya. Jadi bergantung lah, mungkin disupport sama pasangannya dan sebagainya. Ya. Orang ini juga orang yang memang artinya banyak pintar ngomong, orangnya pintar ngomong, pintar ngambil hati, ya. Dan di sini banyak dari mereka yang mungkin saja tidak berbicara secara jujur atau terbuka sama kamu, ya. Orang yang bisa penuh dengan kepura-puraan. Orangnya pintar ngomong, jadi kalau dia ngomong ada segala sesuatu yang omongan dia, bisa saja omongan dia belum tentu benar, atau pintar ngerayu juga bisa, ya.
Kalau suka miring-miring Sora pada saat tebaran kartu, mohon maaf, Sora syuting sendiri. Jadi kadang-kadang mesti sambil lihat layar sambil taruh kartu. Sambil betulin taplak meja. Namanya taplak meja, bahannya licin jadi dia kadang-kadang kusut ya, maafin. Yang penting kan inti yang Sora bacain. Ada woman ya. Jadi di sini ada energi daripada pengkhianatan Fox terhadap woman. Ada energi dari sebuah pengkhianatan terhadap perempuan. Jadi orang ini memang jelas memperkuat energinya bahwa ini adalah third party situation. Artinya kalian punya energi sebelumnya mungkin berhubungan antara kamu yang menjadi orang ketiga di dalam hubungan atau dia yang melibatkan orang ketiga dalam hubungan kalian. Tapi kalau Sora lihat di sini orang yang tidak bahagia dalam pernikahan. Intinya seperti itu. Lalu apa yang terjadi di antara kalian? Ya. Oke, kalian ini adalah orang yang awalnya hubungan itu sangat berjalan dengan baik. Hubungan yang banyak mengalami happy ya, segala sesuatu yang diinginkan itu berhasil gitu ya. Artinya gini, ketika di awal menjalankan hubungan itu segala sesuatunya penuh dengan keindahan. Seperti merasa banyak kesuksesan, merasakan banyak kebahagiaan. Ya. Kayak seperti banyak hal yang membuat kalian happy lah ya. Kan trofi itu juga kemenangan, meraih banyak hal. Sebentar. Antara mungkin memang ada yang ngobrolnya cocok secara obrolan, mungkin ada yang ngomongnya secara ada banyak yang saling membantu untuk mencapai mimpi-mimpi dan sebagainya. Tapi intinya di awal hubungan sangat positif. Ya, namun hubungan mulai terjadi yang namanya dominasi. Di sini mulai ada yang ingin memimpin dan ingin didengarkan, ya, di dalam hubungan ini. Ya. Nah, mulailah terjadi banyak sekali. Sebenarnya kalian punya banyak sekali perbincangan atau obrolan, tapi ini juga bisa berarti mengindikasikan, ya, kalian juga punya banyak sekali perdebatan. Ya. Mulai terjadi perdebatan. Ya, banyak diskusi atau omongan yang berubah menjadi ribut gitu ya, debat mulut ya, karena mulai meributkan siapa yang kayak kepengen didengerin gitu loh. Di sini kita ngomongin ego, sudah mulai terjadi adanya ego, siapa yang lebih kepingin didengarkan, siapa yang mau, misalnya kayak yang satu bilang kayak mau lebih diikutin egonya, lebih kepingin kayak aku capek seperti ini terus. Di sini juga ada negosiasi. Kayak sudah mulai capek untuk terus mengalah. Mungkin mulai sudah ada yang namanya kepingin mendapatkan satu berita dan pingin segera situasi atau hubungannya berubah. Yang tadinya third party situation, pingin adanya progres dong dalam hubungan gitu loh ya. Masa kita udah banyak ngobrol, udah banyak diskusiin, tapi kalau hubungan ini kok tidak pernah ada progresnya. Ngomongin soal hubungan yang stagnan. Kamu happy seperti ini ya, karena merasa sudah happy, kayak mendapatkan support, mungkin memang secara obrolan cocok, secara seksualitas juga mungkin seimbang dan sebagainya. Tapi hubungan menjadinya stagnan ya, dan tidak ada progres yang diinginkan. Gitu ya. Nah, sedangkan kamu sudah mulai capek kalau mulai menyembunyikan tentang hubungan ini gitu loh ya. Kamu tuh seperti di sini menginginkan suatu official untuk supaya bisa dikenal sama orang, supaya orang bisa kenal kamu dan sebagainya. Kayak sekarang tuh kayak harus menyembunyikan kan. Namanya juga third party situation, tidak bisa terbuka secara nyata gitu ya. Jadi mulai ada omongan tentang progres hubungan ini, goalnya arahnya mau kemana. Kamu di awal menyenangkan, penuh dengan kebahagiaan, rasanya seperti dapat trofi, tapi mulai ke sana udah mulai nggak happy gitu loh. Kenapa? Karena merasa bahwa sudah terlalu banyak negosiasi yang kayak mungkin dijanjiinnya nanti, ntar besok ada kejelasan tapi nggak ada. Apa yang jadi indikasi masalah utama? Adanya di sini adalah adanya situasi yang tidak seimbang. Kamu merasa bahwa nggak seimbang gitu loh. Aku udah banyak berkorban, aku sudah totalitas, aku cuman kamu doang satu-satunya, mungkin bisa saja seperti itu, sementara kamu masih ada yang lain. Harus balance dong, kalau mau sama aku ya sama aku aja gitu ya. Jadi ini seperti kayak menunjukkan suatu usaha, kamu menginginkan dia menunjukkan satu usaha, janjinya dia apa? Janjinya mau kasih kejelasan, janjinya mau ada progres, mau ngebicarain lah sama pasangannya gitu kan ya, supaya bisa jelas arahnya gitu loh. Nah, tapi tiba-tiba gitu kan ya,
Kamu minta kejelasan, malah kamu ditinggal, di-cutting begitu saja. Di sini ada proses side, dipotong dengan menyakitkan. Artinya di sini ada proses yang sakit, gitu ya. Ditinggal begitu saja, mungkin ada yang tiba-tiba ghosting, mungkin tiba-tiba nggak ada penjelasan, tiba-tiba ngindar dan sebagainya. Itu yang Sora lihat ya. Nah, kita coba lihat ya, sesungguhnya apa yang saya ngambil kartu lain. Sesungguhnya apa sih yang jadi kendala utamanya dia selain statusnya dia yang memang sudah punya orang. Kita mau coba lihat sebenarnya masalahnya apa. Oke. Kalau Sora lihat di sini adalah masalah kemandirian ya, karena dia masih bergantung sama pasangannya. Tadi Sora udah bilang sama masalah status. Dan dia merasa bahwa dia belum siap. Banyak hal yang harus dia pikirkan. Ya, artinya di sini dia belum punya perencanaan yang cukup sama masa depan. Ketika dia juga janji sama kamu, mungkin kayak janjiin hubungan nanti mau jelas arahnya, bla 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 bla, dia tidak mikirkan banyak. Jadi dia itu melepas kamu pergi itu sebenarnya menarik diri untuk mikir apa yang sebenarnya harus aku pikirkan terbaik dalam situasi yang dia berusaha. Orang ini karena divine maskulin banyak pakai logika. Nah, masalahnya kemarin ketika dia berjanji, dia itu tidak tidak berpikir dengan benar-benar gitu loh tentang masalah janjinya dia ke kamu, tidak benar-benar berpikir dengan sungguh-sungguh tentang apa yang harusnya dia lakukan. Oke, abis itu kita mau coba lihat lagi ya, dia menjauh dari kamu karena dia mau menarik diri dan mau berpikir, dan di sini dia masih punya begitu banyak ilusi di mana dia tidak punya prioritas yang jelas yang benar-benar dia mau. Dia menginginkan finansial, dia menginginkan sukses dan kestabilan dan banyak hal. Jadi di sini terjadi kebimbangan dan kegalauan terhadap dia bingung segala sesuatu seperti ilusi apa yang sebenarnya dia mau. Karena sebenarnya dia pun bingung apa yang sebenarnya benar-benar dia inginkan. Dan ada the magicians kan. Dia berharap, dia terlalu naif untuk berharap dia bisa memiliki dan mendapatkan semuanya. Dia kayak pinginnya dapat kamu tapi pernikahan dia tetap bisa jalan lancar, atau bisa tiba-tiba pernikahan bisa masalahnya secara ajaib selesai sendiri. Itu agak-agak naif ya buat saya gitu loh, buat Sora gitu. Dia nggak hidupnya tuh dalam ilusi pikirannya dia gitu loh ya, sehingga dia tidak benar-benar bisa paham sama apa yang dia mau, karena dia berharap kayak ada sisi serakah di dalam dirinya dia, greedy, dia ingin mendapatkan semua. Kalau seandainya nanti mesti pisah, mungkin harus ada harta yang dibagi, anak yang dibagi, gitu kan. Terus mungkin dia kehilangan support system, tapi di satu sisi dia merasakan sama kamu juga dia happy, gitu loh. Jadi di sini juga ada sisi yang dia menginginkan segalanya. Oke. Tapi lalu setelah kamu mungkin dalam tanda kutip mempertanyakan ke depan hubungannya mau seperti apa, dia merasa dia belum siap, dia butuh waktu untuk berpikir gitu ya, dia butuh waktu untuk berpikir benar-benar kayak langkah apa yang harus aku ambil. Makanya kan sudah bilang narik diri dia gitu loh ya, dengan harapan dia bisa kamu bisa lebih tenang, mungkin tidak terlalu neken dia dan nge-push dia tentang keadaan, kejelasan mau seperti apa. Dia berharap seperti itu sebenarnya dengan menarik diri dari kamu ya. Itu yang Sora lihat di sini. Dia berharap ya kayak kamu bisa mereda gitu dengan dia menarik diri. Namun kita coba lihat ya, setelah itu gitu ya, gimana kan, King of Pentacles, dia itu ada satu sisi gengsi, dia merasa kayak aku harus mempertahankan apa yang situasi yang menguntungkan aku. Jadi di sini ada sisi kekeras kepalaan dia ingin mempertahankan kayak pride-nya dia, kayak gak bisa nih kayak gini gitu kan ya. Dia maunya kamu ngikutin kemauan dia, bukan sebaliknya. Gitu loh ya kalau yang Sora lihat di sini. Karena dia merasa kayak dia pingin kamu itu mau dengerin dia dengan dalam tanda kutip ya, situasi seperti ini ya udah jalanin aja dulu seperti ini gitu. Kalau kamu kan enggak, sekarang udah mulai kayak nanya, jadi mau ya gimana, karena mungkin udah ngerasa lelah, capek. Oke, akhirnya menarik diri, dan kita lihat apa yang dia rasakan saat dia menarik diri dari kamu. Banyak memori-memori, ternyata menarik diri dari kamu, ternyata justru masih banyak memori-memori yang justru menghantui pikirannya dia, karena dia ternyata masih kangen sama kamu. Ya,
Walaupun tidak dia ungkapkan sejujur-jujurnya, ternyata menjauhi kamu malah membuat memori dia banyak yang dia kangen sama kamu. Dan memori itu semakin lama semakin kuat. Rindu, kangen gitu ya. Kan? Dan seperti dia merasa kok perasaan aku, hati aku gitu ya. Kerinduan yang semakin kuat. Ujung-ujungnya menarik dia untuk kayak kembali lagi ke kamu. Seperti pikirannya dia, perasaannya dia, memori-memori yang ada membawa dia, menarik dia kembali ke arahnya kamu. Seperti ke arah menuju ke kamu gitu loh. Tanpa dia sadari. Gitu ya. Sebentar nih gak suara ambil dulu. Ya. Padahal dia merasa seperti ada satu ikatan, ada yarn, ada tali yang mengikat kalian yang sangat kuat. Yang membuat dia seperti susah, yang ujung-ujungnya dia ketarik lagi kembali kepada kamu. Walaupun dia berada dalam situasi yang juga masih sulit ya. Cuma pada akhirnya dia selalu merasa kayak ujung-ujungnya dia butuh kamu karena kamu menjadi salah satu orang yang kasih dia perasaan tercerahkan. Karena sekarang perasaan juga moodnya ada yang jadinya redup, gloomy, gak happy gitu loh. Moodnya dia gitu loh ya. Seperti gimana ya? Moodnya tuh unhappy ya kalau yang Sora lihat di sini. Moodnya unhappy, moodnya kurang begitu seneng gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Ya kan? Tuh. Masih diranda juga perasaan bersalah karena kemarin perdebatan yang terjadi pun dia merasa bersalah. Dia ngerasa kayak aku dengan pergi gitu aja egois sekali gitu ya. Keluar dari solusi dari nyelesain masalah ya cuman kabur aja gitu ya. Gitu loh. Karena pada saat itu dia cuma mikir dia berasa kayak dia disuruh atau dia diperintah. Gitu loh. Dia mikirnya dia tuh kayak diatur gitu loh. Sedangkan dia sukanya dia yang ngatur, egonya dia. Dia maunya kamu ngikutin gayanya dia. Ya kalau maunya masih tetap pasti terus. Tapi kan kamu enggak. Kamu sudah mulai kayak punya pikiran kamu sendiri. Kamu mulai ngerasa bahwa ini enggak bener, aku capek, aku mau jelas arahnya gitu loh. Karena kamu merasa capek dijanjikan sama sesuatu yang tidak pernah dia ada perkembangan dari janjinya itu. Intinya gitu. Oke, sesungguhnya apa yang dia rasakan setelah itu? Kini aku baru memahami kehilanganmu ternyata sesakit ini. Awalnya dia tidak merasa kalau kehilangan kamu akan sesakit ini. Ternyata sudah kehilangan baru merasa ternyata sesakit ini kok. Tadinya dia sebelumnya ego ya dalam tanda kutip meremehkan ya. Masa sih aku gak bisa tanpa kamu? Ternyata sakit ya. Pas sudah jauhan tuh sakit, kangen, rindu gitu loh. Kamu terus membayangi. Dan dia sekarang mulai jadi kepikiran. Apa cuman ada aku di sana di hati kamu atau jangan-jangan kamu sudah punya pengganti yang lain. Nah sekarang sudah mulai terserang yang namanya overthinking, ketakutan, kekhawatiran. Wah aku udah ninggalin kamu, jangan-jangan kamu sekarang udah punya ada yang baru. Ya. Kan dia masih stalking kamu. Meskipun dia ngindar dari kamu, pergi dari kamu. Tapi ternyata dia masih memperhatikan dan mengamati kamu dari jauh. Meskipun tidak ada komunikasi. Karena sebenarnya dia pergi itu bukan karena dia ingin mengakhiri. Dia tidak benar-benar siap kalau harus udahan. Dia pergi itu cuma kabur sementara aja sebenarnya. Karena sebenarnya kalau ditanya benar-benar siap atau enggak, ternyata pas sudah dijalani dia ternyata tidak sesiap itu untuk bertemu dengan kata sudah. Ada keterbutuhan. Dan dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk ketemu sama kamu lagi. Artinya ada niatan dari orang ini ingin kembali lagi ke kamu. Karena itu tadi, dia merasa ujung-ujungnya hati dia selalu ngarahinnya ke kamu. Nih, maaf aku pergi tanpa kata dan menghilang begitu saja, aku sungguh merasa benar-benar harus berpikir. Jadi benar-benar memang butuh untuk mikir. Gitu. Jadi dia tuh merasa bahwa kalau dia pergi, ya sebenarnya bukan kabur, dia butuh waktu untuk berpikir. Gitu loh. Maafkan aku yang terlalu sering melukaimu dan membuatmu kecewa. Dia pun di sini ada perasaan merasa bersalah ternyata karena telah mengecewakan kamu, melukai kamu. Dan di satu sisi dia takut untuk menghadapi kamu dan jujur tentang segalanya. Bahwa dia sebenarnya ego, dia belum siap kalau harus meninggalkan pasangannya karena masih ada beban yang ada. Terlalu pride dan ego ya. Gitu loh. Jadi itu yang membuat dia butuh waktu untuk datang lagi ke kamu. Karena dia juga terlalu gengsi untuk ngakuin kalau dia sebenarnya pengecut, tidak berani mengakui bahwa dia tidak berani ngadepin kamu.
Dan dia memilih untuk sekarang diam dan berusaha memfokuskan menyelesaikan masalahnya dia. Aku memilih diam dulu, biarkan aku menyelesaikan fokus masalahnya. Dan setiap pagi dia disapa rindu, setiap malam dibuai segala kenangan. Artinya orang ini setiap malam sering merhatiin sosial media kamu, foto kamu, mantauin kamu karena masih kangen. Ya. Segala gundah dan risau ini menyiksaku, obatnya cuma memelukmu. Ya, dia gundah, risau, dan begitu kangen untuk bisa meluk kamu. Ya, jadi orang ini sebenarnya adalah orang yang manja. Biasanya kamu selalu memanjakan dia dengan sentuhan dan sebagainya. Aku sungguh bimbang dan bingung, aku belum memahami apa yang sesungguhnya diriku mau. Orang ini di satu sisi masih banyak kebimbangan. Karena masih labil banget gitu loh. Bingung apa yang dia benar-benar mau, tapi dia cuma tahu bahwa dia cuma tahu pada akhirnya dia selalu ke bawah, ketarik lagi ke kamu gitu loh. Itu intinya. Ya, jadi kayak ngerasa kayak aku bingung harus melangkah gimana. Aku cuma tahu aku ingin selalu berjalan ke arah kamu. Kita coba lihat ya. Apa yang sekiranya akan orang ini lakukan ke depan untuk kamu. Sorry, nguap. Stepping stones. Orang ini akan melangkah ke kamu pelan-pelan. Step by step. I'll be back. Kayak judul lagu. Stepping stones. Butuh proses. Karena sebenarnya dia merasakan bahwa ada ikatan dari antara kalian ya, yang menunggu divine timing untuk bisa bersama-sama. Dia merasa ada ikatan perasaan yang ada koneksi di dalam. Jadi dia merasa terikat perasaannya dia sama kamu. Meskipun kalian berjauhan, ternyata ikatan itu masih ada. Dia menunggu waktu yang tepat. Pelan-pelan melangkah ke kamu. Dan dia berharap sedikit saja ada kesempatan atau ada celah, dia akan menuju ke kamu. Ya, ketika dia merasa situasi dan kondisi lebih kondusif, kamunya juga mungkin ada celah untuk dia masuk atau situasi dia sudah lebih kondusif. Dan dia menunggu segala sesuatu itu harus tertransformasi atau berubah. Artinya orang ini pun secara pelan-pelan sedang berubah dulu situasi dan kondisi dia, baru dia bisa pelan-pelan ke kamu. Gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini. Ya, karena dia dengan situasi yang dia belum bisa ninggalin pasangannya karena dia masih bergantung sama pasangannya. Sih? Situasi keuangan dia kebakaran, dia tadi kayak gini nih. Kalau dia tinggalin sekarang, situasi keuangan dia kebakaran. Kalau dia tinggalin pasangan dia sekarang, mungkin gak cukup kalau untuk harus bagi harta gono gini, support anak sendirian gitu kan, namanya kalau pisah dan sebagainya gitu kan. Sih? Dia takut cuma terbawa emosi. Dia juga menyadari kalau diomongin soal perasaan pasti ada perasaan ke kamu, cuman masalahnya logika berlawanan gitu loh. Dia harus mempertahankan dulu gitu loh ya, karena ini ngomongin soal finansial keuangan ya. Dia butuh waktu ke depannya, dia akan memutuskan pada akhirnya, tapi dia butuh bahwa dia lebih punya punya bayangan sama masa depan, baru dia bisa mengambil langkah untuk ke kamu gitu ya istilahnya. Tapi dia butuh waktu. Karena sekarang masih ada melepaskan keterikatan dan kemelekatan dia dengan pasangannya karena ada satu kebutuhan, itu tidak gampang. Itu butuh proses. Intinya seperti itu. Dia butuh waktu. Berapa lama saya tidak bisa ngomong. Tiap orang berbeda-beda gitu ya. Kalau sholat di sini tadi ada angka 4 sama 2. Ya, rasanya kalau baru cuma 4 minggu nggak mungkin. It can be like 4 months, 2 months, 4 years, 2 years, atau bulan keempat, bulan kedua, itu juga bisa. Intinya seperti itu. Energi yang cukup dominan di sana ada energi dari Cancer, Scorpio, Pisces, ya. Lalu ada Aries, Zeus, Sagittarius, dan Taurus, Virgo, Capricorn. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba mau lihat alfabetnya ya. Oke. A, B, Y, O, masih rahasia, T, D, X,
R Z Z S E R F U Z dan M. Sedikit lagi ya. L Y J dan E. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini ya, Sahara. Oke. Nah, itu bisa juga nama belakang, bisa juga plat nomor kendaraan dan sebagainya. Oke, Sahara, Sora minta maaf kalau ada sama pembacaan ada kekurangan atau kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau kamu mau tahu tentang masalah ini, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Oke? Dan Sora tunggu di sana. Sora juga ada di Stack App, sering upload video pendek yang ada di sana. Oke, Sora pamit dulu ya. Semoga apa yang Sora bagikan bisa kamu jadikan bahan pertimbangan ya. Bawa dalam doa segala sesuatu yang terbaik di dalam hidupmu. Amin. Sampai kita ketemu di video berikutnya. I love you as always. Bye bye.